dunia ini cuma tempat lewat. Semua akan hancur. Semua yang kau lihat, gedung-gedung tinggi, gunung-gunung pun akan hancur. Bintang-bintang yang kita lihat menghiasi langit, itu akan hilang. Di samping tadi kewajiban sholat. Sehingga para sahabat, hati mereka penuh dengan kesiapan untuk berkorban meninggalkan dunia ini. Demi apa? Demi satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Di surat Wasy-Syamsi, di surat Sabbihisma Rabbikal A'la, apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ceritakan akhirat itu lebih baik dari dunia ini, lebih kekal daripada dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cerita tentang kematian. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama. Cerita tentang neraka, tentang surga. Apa yang terjadi ketika beliau sudah dakwah terang-terangan, maka sebagian sahabat disiksa. Uthman bin Affan disiksa oleh kaumnya, Zubair bin Awam disiksa oleh kaumnya. Ini bukan budak. Kalau yang budak jangan ditanya. Yang orang-orang terhormat keluarganya nggak terima. Dan itu terjadi. Kita nih di masa sekarang ini, kita belajar ini, sejarah itu berulang. Kita pun yang belajar Islam yang benar akan dimusuhi, na'am. Bahkan akan diusir, na'am. Mus'ab bin Umair. Ketika ketahuan dia itu masuk Islam, maka semua kenikmatan yang pernah diberikan oleh ibunya diputus, nggak ada lagi. Nggak ada lagi nafkah, nggak ada lagi uang saku, tidak ada. Zubair bin Awam, Uthman bin Mad'un itu sampai diikat sama paman-pamannya, diikat kemudian diasapin. Kalau sekarang itu ada gas air mata, dulu belum ada gas air mata. Jadi diasapin beneran, itu orang digantung, diasapin supaya meninggalkan. Pamannya cuma, anak nggak minta banyak sama ente, kau tinggalkan Muhammad, kata dia. Wahai paman, sampai mati aku tidak akan meninggalkan Muhammad. Ummu Syarik, seorang wanita, ketika ketahuan dia masuk Islam, suaminya udah berangkat nih, dia masih di kampungnya, Allahu Akbar, disiksa oleh kaumnya, diikat, dikasih makan roti, dikasih minum madu, dan tidak dikasih air. Antum coba nanti pulang dari sini, makan roti, minum madu. Jangan minum air. Itu sama kaumnya 3 hari 3 malam. Pikir kaumnya sudah mati, ternyata masih hidup. Masih hidup. Dan dia tetap bertahan, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tetap jamaah. Kita ini sekarang gak seperti mereka mempertahankan la ilaha illallah. Udah aman gitu. Kita masih malas-malasan beragama. Setelah 3 hari Allah beri karomah kepada Ummu Syarik. Allah kasih air. Sampai kaumnya itu melihat Ummu Syarik habis minum. Dia lihat, kau buka kantong-kantong air kita, katanya. Dia lihat ternyata semua kantongnya masih terikat. Akhirnya kaumnya yang menyiksa itu masuk Islam semuanya. Bayangkan. Satu wanita menyebabkan kaumnya masuk Islam semuanya. Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat, dia seorang budak yang kerjanya pandai besi. Dia pernah bikinkan pedang buat Al-As bin Wa'il. Maka dia minta, bayar kau gitu. Apa kata Al-As bin Wa'il? Aku akan bayar kalau kau kufur. Bayangkan. Mau dikasih fulus kalau kau kufur dengan Muhammad. Apa katanya Khabbab bin Arat? Aku tidak akan kufur sampai kau mati. Kalau kau pun dihidupkan kembali, kau dimatikan kembali, aku tidak akan kufur. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Disiksa Khabbab bin Arat. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, bagaimana ketika engkau dulu baru masuk Islam tuh? Bagaimana perjuanganmu? Supaya kita sadar, kalau kita sekarang menegakkan Islam, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Khabbab pernah cerita, aku dulu itu ditelanjangin, ditarik rambutnya, karena rambut orang-orang dulu panjang-panjang, ditarik rambutnya di pasir. Setelah itu aku diletakkan api panas
Dibakar punggungku sampai api itu mati. Karena kering punggungku ini. Akhirnya Khabbab dibuka punggungnya semua Khabbab. Diperlihatkan kepada sahabat-sahabat. Ini pada masa Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah melihat punggung orang yang lebih buruk dari punggungnya Khabbab bin Arat. Kenapa? Dia dibakar. Karena la ilaha illallah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Satu keluarga budak. Sumayyah budak, suaminya Yasir budak, anaknya Ammar budak semuanya. Disiksa, diletakkan di tanah, diikat, dipukulin, dipaksa keluar dari Islam. Tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak di kemaluannya sampai tewas jemaah. Demi la ilaha illallah. Ammar TV.